Bismillahirrahmanirrahim. Di HP ada di paragraf yang tengah terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, qala asalnya apa? Qawala. Jika ada waw atau ya hidup setelah fathah maka diganti alif, maka menjadi qala. Qala alaihi salatu wassalam, qala berkata Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, lamma ba'atha, ketika mengutus Mu'adzan ing Mu'adz, maf'ul bih, Mu'adzan ing Mu'adz, ilal Yamani, ke Yaman. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berkata, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. La an yahdiya Allahu bika, ketika Allah memberikan hidayah bika denganmu, dengan lantaranmu, maksudnya ketika Allah memberikan hidayah bika denganmu, dengan lantaranmu, rajulan ing lelaki wahidan yang satu, ketika Allah memberikan hidayah pada seorang, kepada satu orang, bika dengan melalui jasamu, katakanlah, dengan melalui dirimu, khairun itu lebih bagus, laka bagimu, minat dunia daripada dunia, wama dan apapun fiha yang ada di dunia. Allah memberikan hidayah melalui kita hanya satu orang saja. Gak kurang takut ini. Sisa ada? Sisa masih ada? Sedikit. Oh sedikit. Oh ya. Berarti besok iki lah nyari teko yang lebih gede. Teko yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah memberikan hidayah pada satu orang saja melalui kita, maka itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Dunia dan seisinya ini sebetulnya menjadi beban di akhirat. Ketika kita memiliki kekayaan tambang, katakanlah triliunan, itu akan menjadi beban di akhirat nanti. Dan sebetulnya senikmat apapun kita memiliki dunia, sebetulnya kekayaan dunia itu tidak menjadi patokan bahagia atau tidaknya. Banyak sekali orang-orang yang triliuner atau miliaran malah justru dia stres, dia depresi hanya gara-gara bisnisnya. Banyak sekali. Sekarang balik ke hadis ini, bahwasanya ketika Allah memberikan hidayah pada satu orang saja melalui dirimu, itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Kita mendapatkan jariah yang sangat luar biasa. Level yang paling tinggi adalah ketika kita memberikan hidayah Islam. Yang memberikan hidayah jelas Allah, cuman kita sebagai perantaranya. Contoh apa? Ketika kita berdiskusi dengan orang non-Islam, dengan non-Muslim, berdiskusi, kita bisa tahu hujah-hujah Islam yang kuat, dalil-dalil Islam yang kuat. Kita tahu keindahan Islam seperti apa. Lalu dia tertarik dengan Islam dan masuk Islam. Maka ini termasuk mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan jariah, pahala jariah. Jadi selama orang itu Islam, selama dia mati Islam, maka dia telah menyelamatkan nasib satu orang tersebut. Nasib satu orang ini tapi sangat luar biasa. Bayangkan, naudzubillah, orang kafir itu di neraka selama-lamanya. Enggak tahu 1000 tahun, enggak tahu 1.000.000 tahun, 1 miliar tahun. Hanya karena dalam tanda kutip jasa kita bisa menyelamatkan hukuman yang bersifat abadi tersebut. Ini pahalanya sangat luar biasa. Kalau satu saja yang kita Islamkan, kemungkinan besar orang yang kita Islamkan mencari istri yang Islam juga. Artinya dia akan menyelamatkan istrinya juga. Kalau ada suami istri mu'alaf, maka dia akan lahir anak Islam juga. Yang andaikan naudzubillah ketika tidak kita arahkan ke Islam, bisa jadi anak-anaknya juga Kristen. Non-Muslim semua. Enggak cuma anak, tapi juga anak, cucunya, mantunya, besannya. Ini terus menjadi keluarga yang non-Muslim. Tapi ketika kita
bisa memasukkan Islam, mengislamkan satu orang saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Karena apa? Karena keberuntungannya sangat luar biasa, kita mendapatkan pahala yang terus mengalir non-stop. Selama dia Islam, kita terus mendapatkan pahala non-stop. Bahkan ketika dia mati masuk Islam, dalam keadaan Islam, dia mereka dapat mu'alaf itu dapat kenikmatan di kuburan, di surga, kita terus mendapatkan pahala yang mengalir. Itu kalau levelnya mengislamkan. Sama seperti level yang tidak terlalu tinggi lah, kata Mama, mengislamkan levelnya sangat berat sekali. Bisa jadi menghijrahkan orang yang nggak pernah sholat, katakanlah diajak ngopi, diajak ngobrol dengan tenang, mengambil hatinya dulu, ngobrol masalah hobi, masalah nyanyian apa yang disukai, masalah apa klub bola yang paling disukai, sudah kesentuh hatinya, baru ngobrol empat mata. Gimana Mas? Hidup ini gimana Mas? Tentrem nggak hati jenengan hidup di dunia ini? Iya Mas, pasti langsung curhat dia. Kalau dapat hatinya langsung curhat. Oh iya Mas, sumpah Mas, urip iki. Lah cara menenangkan ya apa Mas? Salatnya gimana? Salat nggak pernah Mas. Minimal sehari sekali lah awal-awal, daripada nggak sholat sama sekali, minimal sehari sekali nggak apa-apa. Apa yang paling gampang apa Mas? Subuh sulit ya? Apa ya paling gampang apa? Zuhur lagi kerja, maghrib lah Mas paling gampang. Akhirnya maghrib sholat, barangkali kita kasih spill dulu, barangkali dinikmati sholatnya biar tentrem. Kalau satu sholat saja karena ajakan kita mendapatkan aliran pahala yang terus menerus. Apalagi sampai 5 sholat, apalagi sampai benar-benar totalitas hijrah dan mau ngaji. Terus kita mendapatkan pahala yang nyata. Ya sebagai step by step lah. Emang mengislamkan orang non muslim sangat levelnya terlalu tinggi. Mungkin mengajak orang lain untuk berbuat baik itu jauh lebih gampang. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan ada al khairi kafailihi itu. Man dalla ala khairin kafailihi. Barang siapa yang bisa mengajak orang lain pada kebaikan, maka dia seperti pelakunya. Contoh Mama, kita mengajarkan kalau pengen kaya, katakanlah pengen hati tenang, sholat duha 2 rakaat. Orang yang kita ajak ngobrol akhirnya tertarik, dia sholat. Meskipun kita tidak sholat, kita mendapatkan pahala copy paste dari orang tersebut. Kenapa dia bisa sholat duha? Karena ajakan kita. Kalau zaman sekarang ya sangat mudah sekali. Kalau dulu ngajak-ngajak harus face to face, harus ketemu langsung. Tapi kalau zaman sekarang ya sangat mudah sekali. Bisa lewat story, bisa lewat chat, bisa lewat grup WA, bisa lewat Instagram, bisa lewat TikTok, bisa nempel pamflet. Gampang sekali. Umpama kita masang story pamflet tentang kajian. Ada satu orang yang ikut, maka kita mendapatkan copy paste pahala dari orang yang kita ajak tersebut. Walaupun kita nggak ikut, kita mendapatkan aliran pahala yang sama dengan dia. Kalau dia mencari ilmu, diberkahi luar biasa, doanya mustajab, pahalanya besar, kita mendapatkan hal yang sama. Makanya pahala yang paling besar itu sebetulnya ya desainer pamflet, desainer apapun, konten kreator, itu pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa pada zaman ini. Bayangkan umpama kita bikin konten kreator, katakanlah cuplikan Ustadz Abdul Somad, katakanlah, atau Habib Umar yang menyentuh, katakanlah 30 detik. Ketika 30 detik di-share di konten kreator, di-share langsung dengan 30 detik itu langsung ada orang tersentuh hatinya untuk mendekat sama Gusti Allah. Ketika dia mengamalkan itu, maka kita mendapatkan pahala. Bagaimana kalau yang nge-share itu bisa puluhan, bisa ratusan, bisa sampai ribuan? Meskipun 1-2 yang mengamalkan, kita akan mendapatkan pahala yang utuh, yang sama. Mandalla ala khairin kafailihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia seperti pelaku kebaikan tersebut. Tanpa min ghairi ayyaqusha min ujurihim syai'. Tanpa mengurangi pahala masing-masing dari pelaku tersebut. Kita sebagai orang yang diajak pun juga enggak rugi. Kita keinginan sendiri ataupun diajak orang lain, pahala kita sama saja. Tapi orang yang mengajak kita mendapatkan pahala double. Kalau kita pengen double, ya kita ngajak orang lain. Itulah enaknya dari umat Nabi Muhammad di kehidupan modern. Udah di umat Nabi Muhammad di kehidupan modern bisa. Umat Nabi Muhammad itu kebaikannya dikali lipatkan minimal 10 kali lipat.
Bahkan sampai 700 kali lipat. Yang tidak ada pada zaman umat terdahulu. Di zaman modern enak, ada sosial media, ada HP, nggak perlu ngetok-ngetok pintu. Dulu kalau ngajak-ngajak ngetok-ngetok pintu. Kalau sekarang lewat HP, lewat chat, lewat grup, nggak sungkan. Kalau lewat grup pun nggak sungkan. Lewat story nggak sungkan. Lewat postingan nggak sungkan. Lewat pamflet nggak sungkan. Tapi kalau ada satu saja yang tertarik hatinya, kita mendapatkan pahala yang utuh. Sehingga jadi umat Nabi Muhammad di zaman modern itu sangat privilege sekali, sangat keuntungan sama sekali. Bukan kok enak yuk hidup bareng Nabi Muhammad pada zaman itu. Oh, belum tentu. Bisa jadi kita barisan orang yang musuhnya Nabi. Naudzubillah. Bisa jadi. Soalnya bayangkan ketika orang-orang di Mekah, sahabatnya Nabi, siksaannya seperti apa? Insya Allah Jumat depan membahas tentang siksaan orang-orang Quraisy terhadap sahabat Nabi. Bagaimana yang kemarin kita ceritakan sedikit Khobab itu sampai kulitnya nggak seperti kulit, ketika dibuka bajunya kulitnya langsung nggak melepuh artinya seumur hidup punya kulit melepuh seperti itu, meskipun wajahnya enggak, karena bekas dibakar hidup-hidup tapi tetap hidup. Lalu disetrika dengan kan dia kan karyawan pandai besi, pandai yang bikin pedang. Bagaimana bosnya saking mangkelnya besi, lempengan besi dibakar sampai merah, langsung tempelkan ke dadanya, ke punggungnya, hidup-hidup. Lalu puncaknya tetap nggak mau kafir, akhirnya dia ditali, bosnya itu menyalakan api dari kayu, dari arang, dari bebatu-batuan sampai menyala, lalu dia ditidurkan di atasnya sampai api itu mati. Dalam riwayat kenapa api itu mati? Karena tetesan, bukan keringat, tetesan kulit-kulit yang melepuh itu sampai akhirnya mati sendiri. Makanya hancur Khobab, Bilal bin Abi Rabah. Banyak sekali sahabat-sahabat yang disiksa oleh kaumnya, oleh siapa? Ya bisa jadi kalau kita daripada kita disiksa mendingan kita ikut yang musyrikin. Bisa jadi seperti itu. Naudzubillah. Kalau kita zaman sekarang kan enak, bapak ibu muslim, terakhir jadi umat Nabi Muhammad, kebaikan gampang, dikasih privilege bisa ngaji, bisa kuliah, masjid dekat, ngaji bisa, ngamal gampang, terus enak. Jadi hidup tenang, hidup santai, nggak ada siksaan, nggak ada kekangan, terus mangan, mati nggawa Islam, terus enak. Terus urip itu paling enak ya sawat dhewe dadi umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Cuman sekali lagi man dalla ala khairin kafa'ilihi, kalau kita pahami sebaliknya juga berlaku. Barang siapa yang menunjukkan pada keburukan maka dia seperti pelakunya. Contoh ada orang wong polos, mau diajak daripada polos saya mendem nang tempat itu asik ngono. Tak bayari wis pertama. Diajak. Akhirnya dia betah. Besoknya walaupun kita nggak melakukan, besoknya dia tetap melakukan terus. Maka kita mendapatkan copy paste dari dosa atas perbuatan kita. Pokoknya dosa nek dosa gak usah ngajak-ngajak. Wis pokoknya dosa ngajak-ngajak, wis ketika orangnya kerasan, betah dengan dosa tersebut, meskipun kita sudah berhenti, kita terus mendapatkan dosanya. Lanjut, waqala berkata. Ini fi'il. Umar waqala dan berkata. Ini fi'il. Setelah fi'il harus ada fa'il. Dibaca apa? Umar. Fa'il hukumnya rafa. Tanda rafanya dengan nama. Ditanwin enggak? Tidak. Kenapa? Rumun sharif. Karena nama dan adal berwazan fu'al. Qala berkata Umar, sapa Umar, sinten Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata radhiyallahu taala anhu, man haddasa, man barang siapa haddasa menceritakan bi hadisin dengan hadis, fa'umila bihi, kemudian hadis tersebut diamalkan, falahu maka baginya, falahu, lahu itu apa? Fa itu maka, lahu jar dan majrur. Berarti aslinya apa? Li plus hu. Jar majrur di awal kalimat maka menjadi khobar. Berarti falahu maka itu bagi dia, setelah khobar muqaddam maka harus ada mubtada. Berarti mislu ajri dzakal amali, itu panjang. Maka baginya utawi sepadane pahala amal tersebut. Barang siapa yang menyampaikan sebuah hadis
lalu hadis tersebut diamalkan oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah melakukan amal tersebut. Soalnya apa? Umpama barang siapa yang rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat qobliyah subuh. Sebelum jamaah subuh itu kita qobliyah dulu. Maka pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita cuma menyampaikan tersebut, tiba-tiba ada orang terinspirasi. Ya Allah, nikmat sekali rek, cuma 2 rakaat kita mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terinspirasi. Akhirnya dia sholat qobliyah, semangat qobliyah. Sekali saja sholat qobliyah, kita mendapatkan pahala yang sama. Jadi enak, umpama kita ngajarkan murid-murid atau tetangga-tetangga, kita ceritakan qobliyah subuh itu sing paling keren pahalanya. Pahalanya keren sekali, bisa khairun minad dunya wa ma fiha. Ada orang terinspirasi, 1, 2, 3 orang. Masih kita nggak sholat loh, walaupun kita nggak sholat qobliyah maksudnya. Kita mendapatkan pahala yang sama seperti yang mereka lakukan, tanpa mengurangi pahala dari masing-masing mereka. Jadi mereka nggak rugi. Mereka sholat subuh karena terinspirasi sendiri atau karena diajak orang lain, pahalanya tetap sama. Tapi yang mengajak ini mendapatkan copy paste tanpa mengurangi masing-masing dari pahala mereka. Jadi enak, pokoknya ngajak. Ini paragraf ini bahas tentang mengajar atau mengajak pada kebaikan, itu pahalanya sangat luar biasa bagus. Yang paling apik apa? Guru TPQ. Wah enak guru TPQ. Mengajarkan abata sajahaho. Kemudian dia bisa baca abata sajahaho, baca bismillahirrahmanirrahim bisa, baca Fatihah bisa. Maka seumur hidupnya dia mendapatkan copy paste pahala. Umpama ya, kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini berapa kali baca Fatihah? Minimal 17 kali, belum sholat sunnahnya. Lah orang yang bisa baca Fatihah pastinya kan lulusan dari orang abata sajahaho. Maka selama kita sholat itu, copy paste pahala terus mengalir pada guru TPQ kita. Ya guru TPQ masih gede duit, melas, utangnya akeh, gaji ini cuma piro 1.000 per bulan, tapi mendapatkan pahala yang terus mengalir. Waqala Mu'adz bin Jabal berkata fit ta'limi, dalam bab mengajar, wa ta'allumi, dan belajar mengajar. Wa ta'allumi, kenapa mi? Fit ta'limi, mengajar, wa ta'allumi, lan belajar, menjadi atof karena ada wawunya. Ta'limun dari madi apa? Ta'limun. Wazannya taf'ilun. Berarti madinya apa? Fa'ala. Ini sapal dulu. Fa'ala yufailu taf'ilun fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il. Berarti madinya apa? Allama yu'allimu ta'limun fahuwa mu'allimun wa dzaka mu'allamun allim la tu'allim. Maka majelis ta'lim artinya apa? Majelis pengajaran. Kalau orang-orang biasa guyonan itu majelis ta'lim apa majelis taklim? Kalau taklim apa? Taklimun. Kallama yukallimu taklimun fahuwa mukallimun wa dzaka mukallamun kallim la tukallim. Berarti huruf aslinya apa? 3 huruf. Kalama. Artinya kalama apa? Omong-omong tok. Omong-omong tok. Majelis taklim itu majelis ngomong-ngomong tok kan bobote. Makanya kalau kita guyonan majelis taklim 1 jam dengerin ceramah awal sampai akhir, kok gak ono ilmu nih, guyon-guyon tok, ngerasani pejabat, ngerasani politik, bahas wedoan akeh guyonan, nyanyi-nyanyi bareng. Ini lebih cepatnya majelis taklim daripada majelis taklim. Kalau taklim harus ada ilmunya. Wa riwayatihi aidan wa riwayatihi aidan marfu'an. Marfu'an itu hadis marfu'. Hadis yang dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi. Dulu pernah saya
setelah kelas ma'had buka melok gak ilman. Sing ngaji hadis kali duduk lho. Cuma 4-5 menit. Gak ikut, sama sing ikut. Afin ikut gak? Ikut ya. Nah itu kita bikin bahas ilmu mustalah hadis. Pakai kitabnya Said Muhammad Al-Maliki, Mekah. Itu awal ada kitabnya. Itu dikaji cuma ya 40 menit lah, 1 jam. Awal sampai akhir, langsung pakai diagram. Jadi insya Allah sekali duduk langsung paham ilmu hadis. Ilmu mustalah hadis maksudnya. Di sahih, hasan, dhaif, maudhu, dan sembarang. Ini kalau guyonan lucu. Hadis gupron lagi, bahas mama gupron. Kan Rasulullah bersabda, faqat inna maqali itu Rasulullah padahal. Kalau guyonan komennya netizen, hadis sekarang ada 5. Hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis gupron. Lebih parah dari maudhu itu hadis palsu. Hadis sahih kuat, hasan bagus, dhaif lemah, maudhu hadis palsu. Bawahnya lagi hadis lebih parah dari palsu. Guyonan. Itu mungkin bisa lah kapan-kapan kalau minat gampangannya kita ngaji 1 jam sekali duduk bahas tentang ilmu mustalah hadis awal sampai akhir tuntas. Jadi kita kenal sahih, hasan, maudhu, hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu, hadis mutawatir, hadis apalagi syarat-syaratnya thiqah, semuanya kita bahas selama 1 jam. Insyaallah bisa. Ta'allamul ilma, ta'allamu belajarlah al-ilma ing ilmu. Fa inna ta'allumal ilmi, kenapa dibaca ma enggak mu? Karena isimnya inna. Fa inna ta'allumal ilmi, kenapa mi? Mudhaf ilaih. Maka sesungguhnya belajar ilmu lillahi karena Gusti Allah, khasyatun itu menambah rasa takut. Khasyah itu takut. Itu menambah rasa takut. Kemarin kita bahas ilmu yang hakiki adalah ilmu yang bisa menambahkan rasa takut kita kepada Gusti Allah. Mendekatkan kita kepada Gusti Allah. Bisa merenungkan hasil ilmu tersebut pada kebesaran Gusti Allah. Itu adalah ilmu hakiki. Meskipun ilmunya dalam bentuk ilmu biologi, ilmu ekonomi, ilmu astronomi. Kalau ilmu itu bisa membawa ke arah kebesaran Gusti Allah, tentang merenungi Gusti Allah, maka termasuk ilmu yang hakiki. Kenapa? Karena buahnya ilmu adalah khasyah, takut. Dan takut ini beda. Kita takut pada hantu, kita takut pada penjahat, kita takut pada orang tua, kita takut pada kiai, kita takut pada presiden, kita takut pada polisi. Meskipun satu kata takut, tapi sebetulnya berbeda. Kita sowan sama kiai, katakan kiai yang alim, gede, sepuh, kita takut. Gampangannya apa ya? Takutnya takut sungkan bahasa. Kalau polisi takutnya karena apa? Karena nggak punya SIM, takut didenda. Kalau penjahat kita takut, benar-benar takut karena takut dibunuh. Rasa takut itu beda. Rasa takut itu beda. Kata-kata takut itu sebetulnya maknanya masih kurang spesifik lah katakanlah. Takutnya seperti apa? Yang dimaksud takut kepada Gusti Allah, semakin kita punya ilmu, takutnya takut sungkan. Nah, meskipun kalau kita terus membayangkan siksaan neraka, kita akan takut, benar-benar takut. Tapi kalau kita mendalami ilmu, takutnya takut sungkan. Kenapa? Karena orang kalau terlalu diperlakukan baik sama orang lain, maka kita sungkan mau berbuat jahat sama dia. Bapak ibu kita yang sangat terlalu baik, wis ngeramut mangan, ngeramut pakaian, pendidikan difasilitasi, apapun yang dituruti, maka takut kita kepada orang tua, takut sungkan. Kenapa? Karena orang tua terlalu baik kepada kita. Kalau kita berbuat buruk pada mereka, kita sungkan, kita takut, maka takutnya adalah takut sungkan. Begitu pula kalau kita menambah ilmu, semakin tahu rahmatnya Gusti Allah, semakin tahu nikmatnya Gusti Allah, bagaimana rasa cinta Allah kepada kita, maka kita menambahkan rasa takut dalam arti rasa sungkan. Mau berbuat maksiat sungkan. Mau nonton film-film gak jelas sungkan rek, mesti dikai nikmat moto, dikai nikmat sehat, dikai nikmat sembarang kali, dikai nikmat HP, dikai nikmat fasilitas internet dan sembarang, ternyata malah tak kayak maksiat sungkan aku. Kasih tuh. Itu nama khasyah. Makanya wala ya yang tidak takut kecuali apa tadi Quran.
Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut sama Gusti Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Semakin tambah ilmu, semakin tambah khosyah atau rasa takut. Wa talabahu ibadatun, dan mencari ilmu adalah ibadah. Wa mudarasatahu, dan menderes ilmu, memutalaah, murajaah, mengulang-ulang ilmu, tasbihun, itu setara dengan tasbih. Ya, membaca subhanallah subhanallah subhanallah, sama-sama seperti wiridan. Makanya istilahnya di kampus saya itu yang sering diulang-ulang adalah belajarmu adalah wiridan, atau sebaliknya wiridanmu adalah belajar. Sehingga kadang orang suka wiridan sehari 100.000 sholawat, 100.000 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga kalau dia nggak istiqomah, takut, wah pokoknya 2 jam ini harus saya wiridan, harus istiqomah 100.000 baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sehari sampai 2 jam ternyata bisa mengganggu kegiatan belajar mengajarnya, maka sebetulnya belajar tersebut adalah wiridan, bahkan bisa lebih baik daripada wiridan itu. Kenapa? Karena belajar itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Sama seperti tadi, bahwasanya belajar satu bab yang kemarin, belajar satu bab tentang ilmu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Kalau kita istiqomah sholat 100 rakaat katakanlah, hingga meninggalkan mencari ilmu, maka sebetulnya mencari ilmu itu adalah ibadah yang lebih baik daripada hal tersebut. Ibadah sunnah ya, bukan ibadah wajib. Wal bahtha anhu jihadun. Wal bahtha, riset. Bahas itu bahasa kampus kalau zaman sekarang, artinya riset atau nulis makalah atau mengerjakan tugas kuliah, itu namanya bahas. Wal bahtha anhu, bahas tentang ilmu, jihadun, itu jihad. Wa ta'limahu, mengajarkan ilmu, shadaqatun, itu shadaqah. Wa badlahu, dan memberikannya atau memberikan ilmu, li ahlihi, pada ahli ilmu, qurbatun, itu ibadah yang mendekatkan. Wa huwa ilmu, wa huwa utawi ilmu, wa huwa ini mu'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Huwa itu apa? Dhamir kata ganti yang kembali pada ilmu. Ilmu al-anisu, itu yang menghibur, fil wahdati, ketika sendirian. Wasahibu, dan jadi teman, menjadi teman, fil khalwati, dalam kesepian. Jadi wadalilu, dan menjadi petunjuk, alas sarra'i, ketika masa mudah, waldharai, dan masa sulit. Lawan kata sulit itu apa? Masa jaya. Ilmu itu menjadi petunjuk ketika kita ada di masa kejayaan, waldhara, dan masa kesengsaraan. Artinya apa? Ilmu itu penghibur ketika sendiri dan menjadi teman ketika kesepian, dan juga petunjuk ketika kita hidup jaya dan hidup susah. Artinya apa? Wong duwe ilmu kok enak, masih gak duwe duit. Ini yang bisa menenteramkan hatinya adalah ilmu. Makanya orang kalau nggak punya ilmu, nggak punya kerjaan, terus nggak ada takwa, ini ngurusin dunia bahasa. Coba kita lihat, orang takwanya nggak ada, pendidikan juga nggak tinggi, terus nggak punya uang. Nah ini loh yang biasa ngurusin dunia yang iki. Mana sumpah nyumpaki uang liya. Artinya apa? Kalau kepepet maka dia akan memberontak, mencopet atau menjambret, hal seperti itu. Tapi kalau orang berilmu, berpendidikan, masih gak duwe kerjaan atau masih gak duwe duit, itu yang bisa menenteramkan itu adalah ilmu. Contoh apa? Ketika gak punya uang, tenang. Ilmu mengatakan tenang. Kalau gak punya uang itu berarti sabar itu mendapatkan pahala besar. Gak punya uang itu artinya apa? Bisa meminimalisir masa hisab di akhirat nanti. Kamu tenang aja, nggak punya uang, itu kamu punya, tapi kamu punya sehat. Punya sehat itu harus disyukuri, daripada kita punya uang miliaran tapi diopnam di rumah sakit, sakitnya sangat luar biasa. Ini obrolan diri kita pada diri kita sendiri, itu kan ilmu. Maka ilmu itu ketika kita sendirian, ketika kita kesepian, ketika kita masa jaya umpama sama, ya Allah masa jaya seperti ini, ingat orang lain, bagaimana sedekah hukumnya, pahalanya sangat luar biasa, zakat sangat luar biasa, sehingga yang mengatur, mengatur hidup kita adalah ilmu sebetulnya. Makanya orang kalau berpendidikan tinggi masih uripe susah, ini hidupnya teratur.
hidupnya teratur, nggak barbar, dan hatinya pasti tenang. Soalnya ilmu yang ibarat seperti ini, ada perkataan, kalau kamu merasa mulia karena kaya, maka kamu bodoh dan imanmu lemah. Tapi dan sebaliknya, ketika kamu merasa hina karena kemiskinanmu, maka kamu bodoh, maksudnya nggak punya ilmu, dan kamu imannya lemah. Kenapa? Kalau kita punya ilmu, kita paham bahwasanya kemuliaan dan kehinaan tidak ada urusannya dengan harta. Artinya apa? Kalau kita nggak punya uang, jejer sama orang kaya, nggak gengsi, biasa aja. Maksudnya artinya apa? Yang menilai kemuliaan adalah ilmu dan takwa. Selama saya tidak bermaksiat, selama saya tidak melakukan kejahatan, ya kenapa saya malu? Ya sudah, duduk sama orang kaya biasa aja. Maksudnya nggak kecil hati. Sama seperti umpama kita miskin, terus kita merasa, aduh, jejer karo kira saya merasa hina sekali. Ini berarti iman kita lemah. Soalnya apa? Iman mengatakan bahwasanya mulia dan hina itu tidak berurusan dengan harta. Kalau kita masih melihat bahwasanya orang kaya itu lebih mulia karena kekayaannya, iman kita lemah. Kalau kita lihat orang miskin lebih hina karena kemiskinannya, iman kita lemah dan kita bodoh. Kenapa? Kita nggak punya ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya bahwasanya kaya miskin sebetulnya tidak menentukan kebahagiaan, tidak menentukan kemuliaan, maka kita jejer sama orang kaya biasa saja, jejer sama orang miskin yang nggak ada bedanya. Kadang kalau kita kaya, katakanlah mobil kita mewah, terus jejer sama orang-orang yang menengah ke bawah, kayak gak level. Ini berarti dia bodoh. Kalau dalam hatinya terbesit, gak level, melarat, gak level. Orang bodoh dan imannya lemah. Sama sebaliknya, orang miskin jejer ke orang kaya, kecil hati. Aduh, sokir, aku melarat. Imannya lemah dan ilmunya kurang. Kenapa? Karena ilmu itu menenangkan. Ilmu itu menenangkan dan menyampaikan hakikat dalam hidup ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi bekal paling enak itu punya ilmu. Makanya kalau warisan paling bagus itu ilmu. Sekaya apapun kita harus memfokuskan anak-anak kita dalam pendidikannya. Yang paling penting itu apa? Kuliah itu enggak harus orientasinya kerja, enggak.
kuliah itu nggak harus orientasinya kerja. Umpama kamu jurusan apa? Jurusan Al-Quran dan tafsir katakanlah. Kamu nanti kerjaannya apa? Ya apa hubungannya? Oh, jadi kuliah sama kerja nggak ada hubungannya. Terus kamu kuliah BSA, bahasa sastra Arab. Nanti kamu kerja apa? Terus jawab ya nanti jadi guru kan gak usah dijawab. Apa hubungannya kuliah karo orientasi kerja? Nggak ada, bro. Nggak ada, bro. Pendidikan ya buat bekal hidup. Inti dari S1 itu apa? Kuliah S1 intinya apa? Intinya melatih kemandirian berpikir sama mengatasi masalah. Kita kan diajari metode riset. Kita kan diajari cara menulis skripsi, cara menulis makalah. Artinya apa? Ketika kita nulis makalah dan nulis skripsi, itu disajikan permasalahan, lalu kita urutkan bagaimana mendeskripsikannya, bagaimana permasalahannya, bagaimana memecahkan masalah dan solusi terakhir. Itu kalau dalam perkuliahan diajarkan makalah ya apa, skripsi seperti apa. Mesti ada masalah terus mencari solusi dan memecahkannya. Itu yang diajarkan dalam kuliah katakanlah. Jadi apa hubungannya kalau kerjaan? Kalau hubungannya untuk apa ya? Melatih cara pikir kita, mindset kita. Jadi mau lulus kuliah gak lapo-lapo, jadi cleaning service biasa aja, lapo atik gengsi, gak gengsi sama sekali. Cleaning service yang berilmu, cleaning service yang office boy yang tukang buatin teh, tapi kan berilmu. Artinya apa? Dia punya mindset yang tinggi. Dia tidak melihat kemiskinan adalah kehinaan. Loh, ini mindset mahal ini, ilmu ini. Ketika dia kaya pun juga sama. Dia tidak melihat kekayaan dan kemiskinan sebagai kehinaan atau kemuliaan. Itu mindset. Didapat dari mana? Dari mencari ilmu. Jadi pendidikan MTS, MA, S1, S2, S3 itu kalau menurut saya bukan orientasi pekerjaan. Banyak jurusan dakwah jadine desainer yo akeh, BSA dan desainer yo akeh. Kan skill, ujung-ujungnya skill. Tapi kan desainer yang punya mindset yang berbeda, mindset yang maju. Makanya kemajuan suatu negara ketika pendidikannya lebih tinggi, sehingga kritis, punya masalah kritis. Kampus itu diajari cara kritis itu toh, bukan masalah jurusan-jurusannya. Nyatane orang yang meluruskan pejabat-pejabat, ngurus politik, ya mahasiswa apapun jurusannya. Soalnya mindset pendidikan memang menaikkan kualitas. Nah, sekali lagi, ilmu itu bisa menjadi teman ketika kesepian, ketika sendirian, ketika masa jaya dan masa susah. Wal waziru indal akhilla, wal wasiru dan jadi menteri indal akhilla di depan para kekasih-kekasih. Wal qarinu dan teman inda adamil korona ketika tidak ada teman. Wa manaru sabilil jannah dan jadi menara jalan menuju surga. Jadi dari kitab kabeh ya. Iya, sing dari kitab piro iki? Jiro lupat. Coba angkat tangan sing kitab. Jiro lupat. Monem itu. Jiro lupat monem itu. Pak Iqbal juga beli ya? Iya, Pak Iqbal. Banyak beli, lanjut lah ngajinya. Tak kira cuma sekilas. Lanjut gak apa-apa kalau umpama. Ya Rasulullah, ini titiknya mana ini? Selesai apa gimana? Lanjut apa selesai? Enaknya baca cepat apa santai seperti ini? Ya kadang orang kan pengen dapat ngaji banyak, ya nggak apa-apa. Kalau santai ya tadi tak panjang-panjangin, santai ya, enak santai. Soalnya yang sulit dicari keterangan nih lo ngawur. ini ngawur. Kalau ngajinya dimanapun bisa, dimana keterangannya wes bukan sombong. Ini hasil dari belajar lama ini, bukan sombong. Yarfa'ullahu bi aqwaman. Yarfa'u mengangkat. Nah, yarfa'u itu wazan apa? Yaf'alu berarti termasuk fi'il apa? Fi'il mudhari' di awalnya. Berdhamir apa? Huwa. Allahu sedang Gusti Allah bihi kelawan ilm dengan ilmu tersebut aqwaman ing para kaum. Fayaj'alu kemudian Allah menjadikan hum mereka fil khairi dalam kebaikan qadatan sebagai pemimpin, hudatan yang memberikan petunjuk, yuhtada bihim yang diikuti. Allah akan mengangkat derajatnya para kaum yang memiliki ilmu
dan menjadikannya mereka sebagai pimpinan yang menjadi panutan. Adillatan fil khairi, adillatan menjadi petunjuk fil khairi dalam kebaikan, tuqtasu yang apa kira? Yang diceritakan asaruhum, jejak-jejaknya, menjadi petunjuk yang apa ya? Jejaknya akan terus diceritakan. Wa turmaku. Apa turmaku kira? Af'aluhum. Aduh, aku gak persiapan soal ini. Barusan sombong, langsung gak tahu artinya. emang gitu emang. Emang biar Gusti Allah itu langsung kan gak usah sombong kan, gak iso kan. Langsung. Sama kayak sarjana ekonomi gak punya duit kan. Sarjana ekonomi gak punya duit, ya kan? Sarjana ekonomi nih gak punya duit, kan lucu kan? Ini habis sombong langsung, gak iso. Oh bagi, watur maku. Ya kita skip dulu. Adillatan fil khairi, kita lanjutkan besok.